Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fuad? Alhamdulillah. Sehat. Pak Zaki sehat juga? Anak-anak sehat, istri? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita bertemu hari ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan diskusi ini ya Pak Fuad. Ya, saya nanti habis ini mau mengadakan coaching dengan teman. Nanti bisa dibantu untuk supervisi. Baik. Hari ini saya akan membantu mengembangkan kompetensi mana yang Pak Fuad sesuaikan dengan proses coaching tadi. Nah ini nanti saya akan melihat ya, dan menilai percakapan coaching Pak Fuad dengan coach ya, itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga mendengarkan dengan rasa itu. Nah kira-kira apa yang harus saya amati, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Fuad kembangkan? Ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua adalah memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dua hal itu nanti yang pengen saya kembangkan, kompetensi yang pengen saya kembangkan di dua hal itu. Kemudian dari kedua tadi itu, ya Pak Fuad ini lebih spesifik ke mana? Lebih pilih yang mana yang tadi? Saya mungkin lebih fokus kepada yang pertanyaan berbobot. Harapannya nanti dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu, coach bisa pemikirannya semakin terbuka, gitu, kemudian bisa menemukan solusi-solusi yang didapatnya sendiri dari hal itu. Dengan pertanyaan berbobot nanti bisa mengetahui, menggali lebih dalam begitu ya Pak Fuad ya. Kemudian Pak Fuad, indikator ketercapaian atau tujuan apa yang ingin Pak Fuad ini hasilkan dari proses coaching Anda? Iya, ketika coach itu sudah menemukan solusinya sendiri dari sebelumnya yang belum tahu, maka pada saat itu saya merasa kegiatan coaching ini berhasil. Jadi indikatornya gitu. Kenapa? Karena memang tujuan dari coaching ini kan bagaimana agar coach itu bisa menemukan potensinya, kemudian bisa menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dikembangkan. Gitu. Nanti Pak Fuad pas proses coaching nanti saya akan menilai, saya akan mencatat ya dari rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi kita mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya, sejauh mana ini bisa dikembangkan. Baik Pak Fuad, kita tunggu coaching. Ya, siap, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fendi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kelihatan lemah lesu. Iya, ini akhir-akhir ini lagi Gimana? capek Pak Fuad. Lagi capek? Iya. Ya. Oh, tak buatin kopi dulu? Monggo. Oke, saya bikin kopi dulu ya. Biar nanti lebih enak. Banyak diminum biar nyaman. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ternyata Pak Fuad bisa buat kopi ini ternyata. Dari mana kopinya? Dari pabrik. Baik, kan durian itu. Kebetulan di sini kan ada heater jadi bisa enak. Baik, Pak Fendi, kita hari ini coaching ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Gitu. Sekaligus nanti kita bagaimana menemukan potensi dari Pak Fendi, juga bagaimana Pak Fendi bisa memberikan solusi dari sebuah masalah. Nah, sebenarnya Pak Fendi ketika telah masuk tadi, kemudian ke sini tadi, ada sesuatu yang mau dicapai dalam pertemuan ini, kira-kira apa? Nanti ya ke sini ceritanya saya ini sebenarnya punya problem anak didik saya. Anak didik saya ini sebenarnya dia sering terlambat sekolah. Kita kan masuk jam 7 dan anak ini sebenarnya dari kelas 4 gitu. Dan saya sebagai wali kelas, terus salah satu anak ini dia sering terlambat bahkan sampai jam setengah 8 seperti itu. Jadi harapannya saya bisa memberikan solusi bagi anak tersebut. Sudah dilakukan treatment tapi belum berhasil gitu ya. Ya, kalau boleh saya tahu, usaha Pak Zaki dalam Pak Fendi dalam
menangani anak ini, kalau boleh tahu dari angka 1 sampai 10 ya, dalam menemukan penanganan ini, itu Pak Fendi sudah mencapai angka berapa? Kalau saya mungkin angka 6 jadi Angka 6 ya. itu sampai dari 1 sampai 10 itu angka 6. Jadi sudah separuh lebih begitu ya. Nah, kemudian setelah dari pertemuan ini kira-kira mau mencapai di angka berapa? Saya harapkan ya nanti bisa sampai angka 8 itu sudah bagus Bapak, dari 6 kemudian 8 dari kriteria 10 itu sangat dengan kondisi yang ada saya ini 8 itu sangat memungkinkan. Baik, bagus sekali. Karena memang peningkatan itu secara bertahap. Nah, yang sudah Pak Fendi lakukan terkait dengan ini itu seperti apa dalam menangani anak yang terlambat tadi? Usaha yang sudah dilakukan seperti apa? Usaha yang saat ini ya, istilahnya saya lakukan. Artinya saya ketika anak terlambat ini, ya saya sering mengingatkan, artinya anak-anak kalau berangkat itu ya lebih pagi, lebih awal, misal mengingatkan saja supaya anak ini istilahnya dia tidak boleh terlambat lagi. Terlambat lagi. Yang sama. Selama ini saya istilahnya mengingatkan saja. hanya mengingatkan saja. Kira-kira yang demikian itu sudah berpengaruh apa belum? Dari yang saya sampaikan itu masih belum pengaruh terus. Kira-kira harus bagaimana lagi biar nanti anak ini bisa berubah menjadi tidak terlambat lagi. Rencana saya ini saya akan melakukan pertama visit kepada ke rumahnya, jadi saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke rumahnya dan mencari solusi masalah-masalah yang terjadi. Kenapa kok anak ini kok sering terlambat? Kenapa? Pasti kan kalau anak SD, kalau kita anak-anak SD itu pasti kan dia terlambat. Mungkin ya bisa karena anaknya, bisa karena orang tuanya, gitu kan tergantung. Biasanya kan ada yang ketika anak SD itu terlambat memang karena orang tuanya harus pergi ke pasar dulu. Dia harus jualan dulu, kemudian harus menunggu orang tuanya datang, kemudian baru mengantarkan. Karena ada juga yang istilahnya karena terlambat itu karena anaknya sendiri. Misalkan kemungkinan yang misalnya dia terlalu banyak malamnya itu begadang, main game, apalagi sekarang anak-anak SD kan juga sudah bisa main game Mobile Legends dan lain sebagainya itu. Sehingga dia sampai begadang tengah malam sampai jam 1 hari ini kan otomatis subuhnya lewat, kemudian dia bangunnya juga telat, akhirnya kan terlambat juga. Mungkin jadi saya ini pertama home visit, kemudian bermain apa permasalahan apa, kemudian saya juga akan kerjasama dengan orang tuanya supaya bisa terselesaikan masalahnya. Betul. Jadi memang langkah yang mau ditempuh oleh Pak Fendi yaitu home visit dalam rangka menemukan akar permasalahan. Iya. Apakah akar tadi itu dari anaknya sendiri atau dari orang tua? Oke, bagus sekali itu Pak Fendi. Nah, setelah Pak Fendi tahu misalnya ini akar masalahnya di sini, yaitu dua kemungkinan tadi itu, kira-kira solusi yang mau Pak Fendi tawarkan kira-kira apa ya? Yang pertama misalkan kita tadi ya dari dua kemungkinan itu saya itu anak lain ada istilahnya dia memang karena malamnya itu begadang kemudian main game. Artinya ketika itu akan saya solusinya ya saya akan ngobrol kepada orang tuanya supaya kalau malam itu tidak usah main game. Seharusnya kan malam itu digunakan untuk apa? Untuk belajar, setelah belajar mungkin jam 9, jam 8 itu kan sudah istilahnya untuk apa tidur istirahat. Kan kalau istilahnya tidurnya lebih awal itu kan kalau sunahnya itu kan setelah isya itu kan nanti bisa tidur supaya nanti bangunnya lebih awal. Otomatis kalau Pak Fuad misalkan ketiduran itu pasti bangunnya kan lebih pagi gitu saya soalnya seperti itu. Jadi juga bisa pasang alarm seperti itu, membangunkan seluruh orang tuanya juga membangunkan itu salah satu solusi yang nanti ketika home visit saya sampaikan kepada orang tuanya. Itu jika bagus sekali Pak Fendi jika masalahnya ada di anak. Nah, kemudian tadi yang Pak Fendi sampaikan jika kemungkinan yang kedua itu kira-kira bagaimana yang harus dilakukan?
Kalau kemungkinan yang kedua tadi misalkan ada kerja ya, kita kan istilahnya sebagai orang tua ya, sebagai orang tua bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anak kita. Ya kita misalkan harus jualan sampai ya kita harus antarkan anak dulu lah. Tugas kita kan sebagai anak itu kan ya salah satunya itu riwayat ini untuk apa mengantarkan anak ke sekolah itu juga istilahnya kewajiban gurunya, orang tuanya seperti itu. Sehingga ya kalau kita mengajar ya disiplin, kita juga disiplin untuk bisa mengantarkannya supaya tidak terlambat seperti itu. Berarti orang tua harus Harus sama-sama saling kerjasama kolaborasi Pak, sama-sama dari sekolah, dari pihak guru, dari orang tua, anaknya supaya nanti anak bisa lebih baik tidak terlambat. Berarti kalau saya tangkap dari Pak Fendi ini di rumah itu adalah urusan orang tua, kemudian di sekolah urusan guru, begitu Pak Fendi maksudnya? Ya, ini kan banyak harus saling kerjasama, saling kolaborasi. Nah, misalkan ada program apa di sekolah kan juga harus sejalan, di rumah juga harus sejalan. Sehingga kita komit dan sudah susun sesuai dengan Ya, bagus sekali. Jadi dari solusi yang Pak Fendi rencanakan ini, yang sebelumnya tadi hanya memberitahu anak ya, kemudian sekarang Pak Fendi sudah berencana mau memvisit, kemudian mau menemukan solusi akar masalah dan solusi, kemudian mau mengajak kolaborasi tadi ya, itu bagus sekali. Nah, kira-kira kapan mau dilaksanakannya? Kira-kira sepatnya, jadi mungkin besok saya akan ke sana. Kan kasihan anaknya kalau terlambat itu kan jam 7 sampai jam 1 itu kan kalau di sekolah kan ada sholat, ada istilahnya motivasi gitu kan. Jadi memang kalau dia tidak mendapatkan sholat Tuhan, maksudnya tidak mendapatkan apa motivasi dari guru kan ada urutan yang dia tidak mendapatkan sesuai halnya, sehingga ya besok saya akan ke sana untuk meluangkan waktu untuk memberikan apa visit yang terkait dengan anak kita. Alhamdulillah itu solusi yang luar biasa dan langsung dilaksanakan. Nah, baik Pak Fendi, sebelumnya Pak Fendi sudah menemukan solusi sendiri dan rencana juga mau langsung dieksekusi besok. Nah, kalau boleh tahu gimana perasaan Pak Fendi setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Menurut saya merasa tambah fresh, apalagi ada kopinya Ya, sambil diminum. Sekali-sekalinya tambah pas ada kopi, kemudian masalah sudah selesaikan, rasa plong bahagia. Ini kita kalau tidak ada teman curhat bagi rasanya di hati gondok Pak. Iya, enggaknya kayak kok kerja dewe. Iya, gitu. Ya, ya. Dengan sama-sama saya mengucapkan terima kasih bisa diajak teman ngobrol juga. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Fendi, kita akhiri. Semoga nanti selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kemudian kita sama-sama mencari solusi agar pendidikan kita semakin baik. Baik ya, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fadil. Saya tak mampir. Oh, iya. Untuk Salam dulu. Baik Pak Fuad, Iya, iya. diminum dulu. Baik, dari proses coaching ya Pak Fuad sebagai coach tadi saya lihat luar biasa ya Pak Fuad. Boleh saya akan menyampaikan dari hasil pengamatan saya Pak Fuad. Iya, iya, siap. Yang pertama saya tadi mengamati ya pada saat proses coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga mendengarkan dan rasa ya. Dan saya juga melihat tadi sudah dapat membuat coaching ini bisa menceritakan lebih dalam lagi masalahnya, lebih bisa bercerita banyak gitu, sehingga apa yang disampaikan ini menambah informasi dari Bapak ya. Ini luar biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Pak Fuad lontarkan, yang sampaikan kepada Koji ini sudah tepat pada area kompetensi yang Pak Fuad maksud tadi, yang Pak Fuad sebagai indikator tadi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu ya Pak Fuad ya. Dan mungkin Pak Fuad ada rencana setelah melakukan proses supervisi ini. Setelah supervisi ini dengan proses tadi, apa rencananya Pak Fuad tindakan selanjutnya? Ya, intinya coaching itu kan bagaimana kita berposisi sebagai mitra, sehingga nanti coach itu bisa dengan leluasa, dengan nyaman menyampaikan keluh kesahnya, kemudian sekaligus bisa terbuka wawasannya sehingga bisa menemukan solusi sendiri.
Nah, yang pengen saya kembangkan itu adalah ya bagaimana seperti saya katakan tadi, itu pertanyaan bobot itu bisa disampaikan terus agar nanti muncul ini solusi-solusi dari coaching. Selain itu, sebelum ke pertanyaan bobot itu adalah bagaimana kompetensi mendengarkan dengan aktif itu bisa saya asah terus, sehingga informasi yang didapatkan dari coaching itu bisa lebih kompleks. Baik Pak Fuad, dari proses pengamatan saya tadi, ini sudah saya tulis di dalam laporan supervisi di dalam form Pak Fuad ya. Walaupun tadi sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang ada di kompetensi, namun ada beberapa yang mungkin ini bisa dijadikan sebagai suatu hal yang bisa dikembangkan ke depan. Kira-kira Pak Fuad untuk kedepannya yang perlu dikembangkan lagi, yang Pak Fuad ingin kembangkan, kompetensi apa ini Pak Fuad? Tiga kompetensi itu kalau bisa ya saya kembangkan. Tiga itu kehadiran penuh, kehadiran mendengarkan penuh, aktif, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Dan karena tiga komponen ini itu wajib ada pada saat proses coaching, dan coaching harus menemukan memiliki itu. Nah, memang mungkin tidak bisa secara sepenuhnya jalan tiga. Jadi kalau hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi di pertanyaan bobot, maka besok bagaimana saya bisa memberikan kesadaran penuh sepenuh-penuhnya hanya untuk coaching pada saat itu. Tadi sudah terbayang apa yang harus Bapak lakukan sudah ya terbayang. Baik Pak Fuad, dari proses ini kira-kira apa yang Pak Fuad dapatkan? Yang pertama, orang itu kan tidak bisa melihat belakang sendiri, maka dia butuh orang lain untuk memberikan masukan. Ini saya bersyukur sekali sama Pak Zaki yang mau melakukan pemantauan, mau melakukan supervisi, sehingga saya mengetahui apa sih yang harus saya tingkatkan, ayo diperbaiki, dan apa yang harus saya pertahankan. Nah, ini sangat baik sekali dan semoga terus berlanjut ya. Baik Pak Fuad, terima kasih, saya rasa sudah cukup untuk proses supervisi hari ini. Semoga kedepannya lebih baik ya. Sehat-sehat selalu Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.